wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hojefa Ghifari dengan nomor NIM 22381092013. Saya dari kelas B, BKPI Angkatan 2022, semester 2. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Manajemen Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam, Eskom MT. Kalau begitu, langsung saja simak video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih kepemimpinan itu. Kepemimpinan menurut Soekarno Indra Fachrudy adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan hal-hal yang penting mengenai kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Dan yang kedua, kepemimpinan itu pada hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang berorganisasi. Dan yang ketiga, sebagai satu kekuatan atau potensi. Pengaruh pemimpin itu pada pihak lain dapat memperkembangkan hubungan kemanusiaan yang lebih baik, dapat mempengaruhi pertumbuhan sikap-sikap yang positif daripada individu-individu yang dipimpinnya. Tetapi yang paling penting ialah pengaruh kepemimpinannya sangat menentukan bagaimana kualitas kegiatan kerjasama dan kualitas hasil yang dapat dicapai oleh kegiatan kerjasama dalam lembaga tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri seorang pemimpin. Apa sih ciri-ciri seorang pemimpin? Menurut Munjamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya. Yang kedua, memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain. Yang ketiga, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Yang kelima, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpati kepadanya. Yang keenam, bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Yang ketujuh, mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah karena seseorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedelapan, bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat diri orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya, yaitu sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit, tidak lepas dari peran kepala sekolahnya. Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada 4 hal pokok, yaitu yang pertama, sifat dan keterampilan kepemimpinan, yang kedua, kemampuan pemecahan masalah, yang ketiga, keterampilan sosial, dan yang keempat, pengetahuan dan kompetensi profesional. Secara garis besar, kualitas dan kompetensi kepala sekolah menurut Marno Trio Supriyatno dapat dinilai dari kinerjanya dalam mengaktualisasikan fungsi dan perannya sebagai kepala sekolah, yaitu meliputi yang pertama sebagai pendidik atau edukator, kemampuan membimbing guru dalam melaksanakan tugas, mampu memberikan alternatif pembelajaran yang efektif, kemampuan membimbing bermacam-macam kegiatan kesiswaan. Yang kedua, sebagai manajer, kemampuan menyusun organisasi personal dengan uraian tugas sesuai dengan standar yang ada, kemampuan menggerakkan stafnya dan segala sumber daya yang ada, serta lebih lanjut memberikan acuan yang dinamis dalam kegiatan rutin dan temporer, kemampuan menyusun program secara sistematis. Yang ketiga, administrator, kemampuan mengelola semua perangkat KBM secara sempurna dengan bukti berupa data administrasi yang akurat, kemampuan mengelola administrasi, kesiswaan, ketenagaan, keuangan sarana dan prasarana, dan administrasi persuratan dengan ketentuan yang berlaku.
Yang keempat, sebagai supervisor kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu melakukan supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan di lembaganya yang dapat melaksanakannya dengan baik. Kemampuan memanfaatkan hasil supervisi untuk peningkatan kinerja guru dan karyawan. Kemampuan memanfaatkan kinerja guru atau karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, pemimpin. Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. Kepribadian kepala sekolah sebagai leader tercermin dalam sifat-sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil risiko, dan keputusan berjiwa besar, emosi yang stabil, dan teladan. Yang keenam, sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta fleksibel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Ada dua teori kepemimpinan menurut Isjoni yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin-pemimpin karismatik menampilkan ciri-ciri sebagai berikut: memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas, mengkomunikasikan visi itu dengan efektif, mendemonstrasikan konsistensi dan fokus, mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. Yang kedua, teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional memberikan pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan memiliki karismatik. Kepemimpinan transformasional dibangun dari kepemimpinan transaksional. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan ini ada dua, yaitu yang pertama partisipatif. Kepemimpinan ini menurut Isjoni adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Bila ternyata proses tadi mempengaruhi kelompok atau bila memang kelompok, bawahan ini mampu turut berperan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, atasan tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang berinisiatif, akan tetapi akan membantu mereka menyelesaikan tugas mereka sendiri, umpamanya dengan memberikan fasilitas. Yang kedua, laissez-faire atau bebas. Dengan cara ini, seorang pemimpin akan meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Di sini, pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama sekali tidak memberikan pengarahan. Sudah barang tentu dengan cara ini, maksud pemimpin adalah menganggap bawahannya sudah dewasa dan tahu apa kewajibannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Jenis dan bentuk konflik itu memiliki implikasi dan konsekuensi bagi manajer lembaga pendidikan Islam, karena manajer memiliki peran yang fungsional dalam mengelola konflik dan diharapkan mampu mengelolanya sebaik mungkin, sehingga menghasilkan kepuasan bagi semua pihak, terutama pihak yang berkonflik. Setidaknya mereka tidak lagi membuat ulah yang berpotensi menyulut konflik baru pasca menyelesaikan konflik. Di samping itu, hal ini juga menuntut pemimpin untuk bisa memberikan teladan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Contoh permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin yaitu yang pertama, konflik diri sendiri. Yang kedua, konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan. Yang ketiga, konflik antar pemimpin madrasah dengan guru. Dan yang keempat, konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua komite. Berkaitan dengan permasalahan atau konflik tersebut, ada beberapa solusi untuk seorang pemimpin, yaitu yang pertama, untuk mengatasi konflik pribadi, hendaknya seorang pemimpin mempunyai keprofesionalan untuk membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga. Seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, dalam hal mengatasi konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan seperti padahalnya, diperlukan suatu upaya untuk menyinkronkan permasalahan. Kedua belah pihak perlu bertemu untuk membahas dan merumuskan jalan keluar dari permasalahan yang ada sehingga tercapai suatu kemufakatan untuk kepentingan bersama. Baik, sekian penjelasan saya mengenai apa itu kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.